Capaian pembelajaran atau disebut dengan CP merupakan kompetensi yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Dalam CP terdapat dua unsur, yaitu unsur kompetensi dan materi. Nomor 2, perhatikan tabel. 1. Menetapkan peringkat peserta didik di dalam kelas. 2. Mengumpulkan dan menghimpun data tentang kesiapan belajar peserta didik ya. 3. Membandingkan kemampuan antar peserta didik tidak. 4. Mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik ya. Dari tabel di atas yang merupakan tujuan dari asesmen awal adalah 2 dan 4. Nomor 3. Dalam capaian pembelajaran matematika terdapat kalimat dengan demikian relevansinya dengan profil pelajar penyerta pelajaran matematika ditujukan untuk mengembangkan kemandirian, kemampuan bernalar kritis dan kreativitas peserta didik. Kalimat tersebut merupakan bagian dari komponen CP, yaitu A. Rasional mata pelajaran. 4. Pada kurikulum Merdeka, pembelajaran lebih terfokus pada kemampuan peserta didik untuk mengeksplorasi sebuah materi. Tugas guru bukan lagi sebagai pemberi materi, namun berubah menjadi fasilitator. Yang menjadi fokus utama dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik adalah kurikulum Merdeka adalah fokus pada kebutuhan dan minat. Nomor 5. Salah satu prinsip pembelajaran pada kurikulum Merdeka adalah pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas peserta didik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Terkait prinsip tersebut, beberapa pernyataan berikut merupakan kegiatan yang dapat dilakukan guru terhadap peserta didik, kecuali kegiatan. Kata kuncinya kegiatan yang dapat dilakukan guru. Salah satu prinsip guru memastikan setiap aktivitas pembelajaran selalu diiringi dengan pembelajaran tugas untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi yang dipelajari. Kurikulum Merdeka sendiri adalah pendekatan kurikulum yang dirancang untuk mengurangi beban belajar siswa, mengembangkan kreativitas dan kecerdasan beragam mereka, serta membangun karakter yang kuat. Salah satu aspek utama dari kurikulum Merdeka adalah memberikan fleksibilitas kepada guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan karakteristik lokal. Sebagai guru, tindakan yang perlu dilakukan adalah sendiri adalah menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. 7. Pada setiap mata pelajaran terdapat sejumlah capaian pembelajaran. Pada setiap mata pelajaran terdapat sejumlah capaian pembelajaran sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Pada setiap fase, rumusan CP tersebut memberikan gambaran tentang tujuan umum dan ketersediaan waktu untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam 6 etape yang disebut fase pemanfaatan fase CP dalam perencanaan pembelajaran dapat dikemukakan sebagai berikut. Kecuali
kata kuncinya 6 tujuan dalam 6 tahap yang disebut fase capaian pembelajaran ya. Itu mendorong guru fokus pada ketercapaian. Nomor 8. Semua peserta didik berhak mendapatkan layanan pembelajaran termasuk peserta didik berkebutuhan khusus atau disebut dengan PDBK. Apabila di suatu sekolah teman dosen terdapat PDBK yang memiliki kendala berkaitan dengan hambatan kognitif, maka yang harus dilakukan adalah adaptasi kurikulum dengan menurunkan standar pada capaian pembelajaran. Implementasi kurikulum merdeka mengedepankan paradigma baru dalam pelajaran, bukan dalam arti menghadirkan konsep dan prinsip pelajaran yang sepenuhnya baru, namun lebih pada upaya untuk memastikan pada peserta didik. Penerapan paradigma baru dalam pembelajaran dimaksud tergambar pada beberapa kegiatan berikut. Implementasi kurmer. B. Guru menggunakan otoritas sebagai pembimbing utama pembelajaran. Oke. Nomor 10. Pembelajaran dan asesmen. Pembelajaran dan asesmen merupakan satu kesatuan dan yang sebaiknya tidak dipisahkan. Terkait hal tersebut, guru dan peserta didik perlu memahami kompetensi yang hendak dicapai agar keseluruhan proses pembelajaran diupayakan untuk mencapai kompetensi dimaksud. Kaitan antara pembelajaran dan asesmen digambarkan dan diilustrasikan melalui ilustrasi berikut. Kecuali, kata kecuali lagi. Kita lihat kata kuncinya, kaitannya antara pembelajaran dan asesmen. Guru dapat mengukur capaian hasil belajar peserta didik pada akhir pembelajaran jika diperlukan. Oke. Bismillah. Alhamdulillah.